Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, baru 5 jam dikubur, jenazah seorang nenek di Jember harus dibongkar dan dipaksa dimakamkan di tempat lain. Pemindahan jenazah karena protes seorang warga yang membeli tanah pemakaman keluarga. Puluhan warga desa Tugusari, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Sabtu siang ramai-ramai membongkar makam Sumila. Padahal jenazah nenek berusia 70 tahun ini baru dimakamkan pada Sabtu pagi setelah dinyatakan meninggal dunia Jumat malam. Meski keluarga almarhumah keberatan, pembongkaran makam akhirnya dibantu para tetangga. Pembongkaran makam dilakukan menyusul protes salah seorang warga yang mengaku telah membeli tanah tempat jenazah sang nenek dikubur. Padahal tanah itu merupakan tempat pemakaman keluarga. Bahkan sudah ada sekitar 30 anggota keluarga Sumila yang sudah dimakamkan sebelumnya. Pihak pemerintah desa hingga kini masih memediasi kedua belah pihak agar persoalan selesai dengan baik. Merasa keberatan karena yang meninggal ini dianggapnya dipermainkan kan gitu loh. Karena itu memang kuburan sudah lama, bahkan ada 30 kuburan ada di situ. Itu termasuk sudah umum gitu. Nah, soal ini nanti saya akan tidak lanjuti terhadap yang membeli, akan kita panggil. Dan begitu, karena orang yang di sini belum menyadari. Nah, makanya saya cepat datang ke sini agar tidak terjadi sesuatu yang ada permasalahan gitu, ada pertengkaran dan sebagainya. Nah, ini saya datang pada hari ini, begitu saya harapkan nanti itu media juga ikut andil nimbrung untuk menyelesaikan ini. Untuk meredam situasi, keluarga memindahkan makam Sumila ke tempat lain, namun mereka juga berencana untuk melaporkan kasus tersebut ke polisi. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, truk tangki air di Jember terguling gara-gara beton penutup selokan ambles tak kuat menahan beban kendaraan. Akibatnya kernet truk yang memberi aba-aba saat kendaraan itu hendak mundur tewas tergencet. Warga Jalan Jawa, Kecamatan Sumbersari, Jember gempar menyusul tergulingnya truk tangki pengangkut air. Truk yang baru saja memasok air bersih di salah satu depo pengisian air ulang itu terguling gara-gara terperosok karena beton penutup selokan yang dilewatinya ambles. Kernet truk yang berada di samping dan memberi aba-aba saat kendaraan tersebut hendak mundur tewas tertimpa truk. Proses evakuasi tubuh korban sempat menemui kendala sebab sebagian badan truk juga menimpa tembok bangunan. Sebenarnya saluran air atau gimana? Saluran air, bocor memang. Itu kan ada ukuran tertentu, kekuatannya ukurannya tertentu. Makanya kalau pas terlalu mepet, ya tidak kuat, jelas bebannya kan berat. Tapi sebelumnya sudah sering sebenarnya. Sering. Tapi makanya kalau roda itu agak keluar, ya insya Allah nggak akan. Setelah truk dievakuasi, tubuh kernet bernama Ilham, warga Pakusari, Jember ditemukan di bawah truk. Seorang keluarga korban menangis histeris melihatnya. Penyebab insiden itu diduga karena sopir tidak memperhatikan kekuatan beton penutup selokan, sehingga ambles saat dilewati kendaraan. Di pengisian ulang ini, kendaraan mau meninggalkan daripada lokasi ini. Setelah itu, kru ini atau pengemudi sama kernet ini tidak memperhatikan beban berat daripada penutup selokan. Sehingga setelah membantu pengemudi itu memberikan aba-aba untuk mundur kendaraan tersebut, ternyata kendaraan tangki tersebut terperosok. Jenazah korban kemudian segera dibawa ke kamar jenazah RSU Dr. Subandi, Jember. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Sementara itu, 3 bersaudara diringkus Satreskrim Polres Jombang saat pesta sabu-sabu di rumahnya. Dalam penggerebekan itu, polisi menyita sabu-sabu serta puluhan ribu pil double L alias pil koplo yang dikemas dalam botol vitamin. 3 tersangka yang masih berkerabat tersebut berinisial DAS, AAP, serta ARD. Mereka diringkus di rumah salah satu tersangka di Desa Mojo Trisno, Kecamatan Mojo Agung, Jombang. Saat digerebek, ketika pelaku sedang pesta sabu-sabu. Dalam penangkapan ini petugas menyita 19 gram lebih sabu-sabu, 29.000 lebih butir pil double L yang dikemas dalam botol vitamin, serta sejumlah barang bukti lainnya. Mereka bertiga adalah satu keluarga. Bisnis tersebut dilakukan oleh
mereka kurang lebih 2 bulan yang lalu, dan hasilnya sudah mereka nikmati, mengingat mereka ini juga salah satu pecandu narkoba. Ketika tersangka dijerat dengan pasal tentang narkotika dan kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, seorang perempuan pengendara motor di Probolinggo menjadi korban pembegalan. Pelaku membacok korban hingga terluka parah dan membawa kabur tas serta telepon selulernya. Sejumlah warga tengah menolong seorang perempuan pengendara motor yang tergeletak dengan luka senjata tajam di tepi jalan penghubung Desa Sumberbulu dan Desa Warujinggo, Kecamatan Leces. Diduga perempuan naas ini menjadi korban begal karena jalur dilewatinya dikenal sepi dan kurang penerangan. Korban dievakuasi ke Puskesmas Leces, namun karena lukanya serius harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Korban bernama Latifah Mutia Putri, warga Desa Pabean, Kecamatan Dringu, Probolinggo. Saat kejadian, perempuan berusia 24 tahun dalam perjalanan pulang usai mengunjungi kerabatnya di Desa Sumberbulu. Di tengah jalan yang sepi, tiba-tiba dihadang 3 orang pria hendak merampas motor dengan mengacungkan senjata tajam. Korban sempat melawan hingga terjadi tarik-menarik, sebelum akhirnya salah satu pelaku membacok punggung korban hingga terjatuh. Kawanan begal hanya membawa kabur ponsel dan tas kecil korban, sedangkan motornya ditinggal pelaku di TKP. Kebetulan ada tamu, ada perangkat saya, Pak Yudi, mengabarkan kalau ada terjadi pembegalan seorang perempuan di batas desa. Ternyata masuk desa saya, Warujinggo. Ya, ternyata saya cek, iya benar. Cuman tahunya sudah di puskesmas. Oh, gitu. Untuk korbannya berapa? Ada berapa? Korbannya 1 orang, perempuan asal Desa Pabean Dringu. Oh, berarti korban sendirian ya Pak Inji? Sendirian dari rumah temannya, katanya di Cilara. Korban sempat dibacok berarti? Dibacok. Bagian mana Pak Inji? Di belakang punggung. Ya. Hingga saat ini polisi dari unit Buru Sergap masih mengejar pelaku yang diduga kabur ke arah Lumajang. Dandi Adi Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, ratusan ekor sapi di Lumajang terjangkit virus lumpy skin disease atau LSD yang mengakibatkan kematian. Pemerintah mengimbau peternak agar segera melapor ke petugas ketika sapi-sapi miliknya terindikasi virus yang tersebar lewat sengatan nyamuk dan lalat tersebut. Salah satu sapi yang terjangkit virus lumpy skin disease atau LSD milik Sutomo 34 tahun, warga Desa Nogosari, Kecamatan Robo Kangkung, Lumajang. Sapi yang terpapar virus LSD ini mengalami benjolan berukuran bola pingpong yang tersebar di sekujur tubuhnya, terutama pada bagian leher. Selain menimbulkan benjolan, sapi yang terpapar demam, lemas hingga berkurangnya nafsu makan. Virus LSD menjangkit sapi melalui gigitan nyamuk dan lalat. Penularannya sangat cepat, terutama sapi dalam satu kandang. Awalnya itu tidak mau makan, lantas bahas bentol-bentol itu. Itu selama berapa hari? Ya itu kurang 1 minggu itu. Terus gimana Pak? Tidak mau makan. Tapi masih ini ya, bisa berdiri gitu ya? Iya, masih berdiri. Ini cara menyembuhkannya gimana? Cara katanya kalau mau sembuh itu pecah katanya. Kalau tidak mau pecah, bendolnya itu nggak bisa waras ya. Artinya kebersihan kandang juga ya Pak? Iya. Ada berapa sapinya yang kena Pak? 2. Lumpy skin disease ini penyebabnya adalah disebabkan oleh virus melalui faktor pembawanya adalah faktor seperti nyamuk sama lalat. Jadi itu Pak penyebabnya. Gejala awalnya apa? Gejala awalnya yang pasti selalu munculnya ya awalnya ya nggak mau makan, kemudian muncul ada benjol-benjol pada kulit. Itu yang paling kelihatan untuk gejalanya. Kalau sudah terjangkit apa yang harus dilakukan oleh harusnya segera menghubungi petugas kalau biar tidak sampai parah. Misalnya sudah timbul seperti benjolan kulit pada tubuh sapi, itu segera menghubungi petugas. Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, total sapi yang terpapar virus LSD
saat ini mencapai 138 ekor yang tersebar di sejumlah kecamatan di Lumajang. Laporan yang kami terima dari teman-teman di lapangan, kurang lebih ada sekitar 138 laporan tentang penyakit LSD. Namun dari jumlah itu sebagian besar sudah ditangani dan sembuh karena penyakit ini asalkan penanganannya tidak telat, itu cepat penyembuhannya. Petugas mengimbau para peternak segera melapor ketika mengetahui sapi miliknya terindikasi virus tersebut atau mengalami gejala berkurangnya nafsu makan agar dilakukan pengobatan sejak dini untuk mencegah kematian. Virus LSD yang menjangkit sapi ini tidak menular ke manusia, namun daging sapi yang terjangkit virus LSD tidak layak dikonsumsi. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Pramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.